Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa salah satu yang wajib diimani adalah beriman dengan adanya hari akhir. Dan hari akhir itu ada arkannya, ada rukun-rukunnya. Dan rukun-rukun hari akhir itu terdapat 5 perkara yang harus diyakini. Yang pertama, kematian. Wajib diimani, karena kita pasti mati. Yang kedua, alam barzah. Harus diyakini. Kemudian yang ketiga, alam mahsyar. Bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan. Kemudian yang keempat, hisab, balasan. Dan yang terakhir adalah al-jaza, kesudahan daripada manusia. Apakah dia layak masuk surga ataukah tidak layak masuk surga. Itulah gambaran beriman dengan hari akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, disitulah mulai Israfil meletakkan ujung trompetnya dan siap meniup, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Israfil baru meletakkan moncong sangkakalanya saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kita adalah akhirul anbiya, akhir dari seluruh para nabi. Dan kita adalah akhir al-umam, akhir dari seluruh umat. Artinya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada umat setelah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, merenung, sahabat heran dan bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa nikmat hidup, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum dan begitu seterusnya. Faqad iltaqama sahibul qarni qarnan. Sementara malaikat Israfil, pemilik sangkakala itu, siap meniupkan trompetnya. Kapan diizinkan Allah, maka dia akan tiupkan itu. Tetapi keadilan Allah Subhanahu wa taala, setiap perkara itu ada muqaddimahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengkiamatkan alam semesta ini, tapi ada muqaddimahnya yang disebut dengan alamat kiamat kubra. Ada alamat-alamat kiamat besar. Tentu sebelumnya ada alamat-alamat kiamat kecil. Tapi mendekati kiamat ini yang muncul tanda-tanda alamat besar, dan itu jumlahnya 10 tanda. Kalau terjadi 10 tanda ini, maka habislah alam semesta. Secara ringkas, yang pertama munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua, turunnya Isa ibn Maryam.
Kemudian yang ketiga munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini 3 alamat pertama. Kemudian 3 alamat pertengahan, munculnya dukhan. Maksudnya dukhan itu asap yang tebal, yang sangat hitam pekat yang ada di langit. Kemudian setelahnya munculnya matahari dari arah barat. Kemudian setelahnya munculnya binatang dari perut bumi yang disebut dengan dabatun minal ard. Binatang melata bisa bicara, yang menstempel mukmin dan kafir. Ini 3 alamat pertengahan. Maka alamat yang terakhir 3 gempa. Gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, dan gempa di Jazirah Arab, dan ditutup dengan api yang menggiring manusia dari Aden Yaman, dikumpulkan di Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan. Inilah 10 tanda kiamat besar. Orang-orang yang beriman tidak akan merasakan tentang adanya kiamat besar, karena orang-orang yang beriman itu sebelum Israfil meniupkan sangkakalanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dikirim angin yang sangat-sangat dingin, kemudian menerpa setiap ketiak orang yang beriman walaupun punya iman sebiji zarah, maka akan wafat dengan angin itu. Sehingga tidak ada yang hidup kala itu kecuali orang yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling kafir, yang paling syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali tegak kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya, maka apa yang terjadi? Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-qari'ah itu adalah suara yang keluar dari trompet moncong sangkakala yang ditiup Israfil. Itulah al-qari'ah, diambil dari al-qar, suara yang bisa memecahkan gendang-gendang manusia, dan suara yang bisa mewafatkan semua manusia yang hidup kali itu. Maka sekali tiupan, dan itu menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah mungkin Allah menghancur-hancurkan alam semesta kecuali karena kemurkaannya. Maka kiamat itu karena kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana wa idzan nujumun tasharat, bintang dijatuh-jatuhkan, wa idzal biharu fujirat, kemudian lautan ditumpah-tumpahkan airnya, kemudian wa idza zulzilatil ardu zilzalah, kemudian bumi digempa-gempakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Anda bisa bayangkan ketika terjadi tsunami Aceh, itu hanya sebagian kecil laut yang ngamuk gitu, yang marah karena kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan menit bisa menghancurkan bangunan dan melenyapkan banyak nyawa. Itu baru sebagian kecil laut. Ketika terjadi gempa di Jogja, dalam hitungan menit bangunan-bangunan roboh menimpa manusia, bangunan hancur, jiwa-jiwa melayang, dan begitu seterusnya. Begitu juga peristiwa gempa di Lombok, dan saya saksikan sendiri karena saya ke sana. Satu kabupaten rata dengan tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bagian kecil dari bumi.
Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha? Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan zilzal kepada ha, zilzalaha. Allah tidak katakan zilzalan. Kalau zilzalan artinya sekali gempa, boleh jadi di sini gempa, di situ tidak gempa. Tapi ketika zilzal kemudian diidhafahkan kepada ha yang kembali kata ganti ini kepada bumi, artinya satu bumi gempa. Kalau sudah satu bumi gempa, mau lari kemana? Kalau gempa di Batam bisa lari ke Tanjung Pinang, gempa di Tanjung Pinang bisa lari ke Medan, kan gitu. Tapi kalau di Medan gempa, Tanjung Pinang gempa, Batam gempa, semua daerah gempa, lah mau lari kemana? Maka saat itu tidak ada yang bisa lari, karena di mana-mana gempa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan semua manusia, semua jin, bahkan semua malaikat. Bahkan malaikat maut Allah wafatkan juga. Ketika malaikat maut ditanya, man baki, siapa yang tersisa dari malaikat yang hidup? Kata malaikat maut, tidak ada kecuali abdukal fakir, hambamu yang fakir ini. Maka Allah mengatakan, maut, mati kamu. Sampai malaikat pencabut nyawa pun mati. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dan mengepal bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Kalian tahu sekarang siapa yang berkuasa? Kalian tahu sekarang siapa yang berkuasa? Tidak ada yang jawab, karena tidak ada yang hidup masalahnya. Tidak manusia, tidak jin, tidak malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan itu hanya milik zat yang satu, dialah zat yang maha perkasa lagi kuat, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang jarak tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua itu berapa waktunya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan 40. Sahabat bertanya, apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 minggu? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Apakah 40 hari? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Pokoknya di angka 40. Bisa 40 hari, bisa 40 minggu, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, wallahu a'lam. Tetapi disitulah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta sehancur-hancurnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sampai bumi yang kita pijak ini Allah hancurkan, Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ketika Allah Subhanahu wa taala ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Maknanya, ada sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya mengganti bumi dengan bumi yang lain itu zatnya, artinya keseluruhan bumi. Allah hancurkan dulu, baru Allah hamparkan. Ada juga yang mengatakan sifatnya. Tapi yang jelas bahwa bumi yang kita pijak ini menurut pendapat yang kuat wallahu alam dalam bentuk bulat. Nanti pada hari kiamat sudah tidak bulat lagi, tetapi Allah hamparkan sebagaimana Allah mengatakan wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika itu bumi dihamparkan dengan bentuk yang sangat putih bersih dan seolah-olah tidak pernah ada orang maksiat di atasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala Israfil yang kedua. Ikhwan, ketika kiamat dibangkitkan, tidak ada satu jasad manusia kecuali Allah hancurkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan dari jasad yang dihancurkan?
Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan semua jasad saat kiamat dibangkitkan. Bahkan dari Adam alaihi salatu wassalam yang dikubur lebih dulu dibandingkan kita dan seluruh anak keturunannya, yang jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapalah jumlah yang hidup di permukaan bumi sekarang ini dibandingkan orang yang ada di kuburan? Tentu lebih banyak mereka. Mungkin jasad mereka sudah dimakan tanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, ada satu jasad manusia tidak dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya. Apa itu? Tulang ekor manusia. Tulang ekor manusia walaupun kecil itu tidak akan dihancurkan walaupun dikiamatkan bumi ini. Kenapa? Karena dari tulang ekor itulah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad boleh hancur tapi tulang ekor tidak hancur. Jasad boleh hancur tapi roh tidak hancur. Ruh tetap Allah Subhanahu wa taala letakkan di mana? Kalau ruhnya orang-orang yang beriman Allah letakkan fil illiyin, di tempat yang paling mulia, yang paling tinggi. Tapi kalau ruhnya orang kafir diletakkan di tempat yang paling rendah, di dasar bumi yang paling rendah, yang paling dasar. Lah ketika tiupan sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban isi bumi ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan kami lempar beban bumi dan semua ada di permukaan bumi. Tentu setelah bumi diganti dengan bumi yang baru. Ini jasad, belum ada ruh. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan dari tulang ekornya? Dalam hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan karena asal kehidupan itu dari air, dan kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup kan itu. Wa ja'alnal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan air itu segala sesuatu hidup. Maka Allah akan hujani itu bumi itu. Ketika setiap tulang ekor tersentuh dengan air hujan tersebut, maka semua terlempar ke permukaan, kemudian Allah ciptakan kembali jasad yang sudah hancur itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzan nufusu zuwizat. Ketika Allah lesatkan setiap ruh-ruh yang diletakkan di illiyin kalau dia ruhnya mukmin, dan roh-roh yang ada di sijin kalau dia kafir munafik. Dilesatkan semuanya. Subhanallah, tidak ada yang tertukar. Ruh masuk ke jasad-jasadnya yang pernah dia tempati di bumi. Semua akan melesat di situ. Disitulah terjadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai yaumul ba'thi wan nusyur, hari kebangkitan. Di mana manusia akan dibangkitkan di situ. Bagaimana kondisi mereka dibangkitkan? Allah Subhanahu wa taala menyamakan kebangkitan manusia di padang mahsyar itu dengan dua binatang. Pertama dengan lawan, dan yang kedua dengan belalang. Adapun dengan laron, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farash. Farash itu artinya laron yang berhamburan. Tetapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan kal jaradil muntashir, seperti belalang-belalang yang berterbangan. Satunya laron berhamburan, satunya belalang berterbangan. Apa bedanya? Menurut ulama akidah, adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menyamakan hari kebangkitan itu manusia seperti laron, itulah permulaan kebangkitan. Di mana ketika manusia bangkit, ikhwan, manusia itu tidak tahu harus kemana. Karena padang pasir itu la ma'lama fi, tidak ada tanda sama sekali. Karena tanah itu putih bersih.
Tidak ada tanda sama sekali. Ketika di dunia banyak tanda. Ini desa, ini kecamatan, ini ibu kota. Ini gang, ini jalan, ini lorong, dan begitu seterusnya. Ini kota, ini desa, ini hutan. Di dunia ada maklam, ada tanda. Tapi di akhirat tidak ada tanda masalahnya. Anda mau lari kemana? Mau cari rumah siapa? Sementara ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ganti bumi itu datar, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua datar. Kenapa Allah ciptakan seperti itu? Supaya menampung manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Kalau sekarang bumi dalam bentuk sekarang dibangkitkan sejak Adam sampai sekarang, mungkin bumi tidak akan cukup. Karena ada tempat-tempat yang tidak layak dihuni, kan gitu. Tetapi ketika bumi didatarkan, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua orang bisa bangkit di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika awal bangkit itulah Allah mengatakan seperti laron. Antum perhatikan laron. Apabila ada lampu datang laron. Laron ini kalau terbang tidak ada aturan. Nabrak kawannya, tiba-tiba besoknya sudah sayapnya bertebaran di mana-mana, jatuh sana kemari, kan? Begitulah kondisi laron. Itulah awal kebangkitan. Manusia lari ke sana, lari ke sini, tidak tahu kemana harus dituju. Nabrak sana, nabrak sini. Baru setelah kemudian ada panggilan di satu titik, agar mereka mendekati kepada panggilan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan malaikat untuk memanggil, barulah mereka tertib mengarah ke satu titik. Itulah yang disebut dengan jaradil muntashir, seperti belalang. Karena belalang ini kalau terbang bersama koloninya, dia jelas kemana arahnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan dua binatang, belalang dan lalang. Baru ke satu titik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada peristiwa yang luar biasa. Saat terjadi kiamat, ikhwan, semua bintang dan galaksi dijatuhkan dan ditubruk-tubrukan, kecuali dua bintang yang tidak dijatuhkan. Pertama matahari dan bulan tidak dijatuhkan. Justru matahari yang tidak mungkin berjumpa dengan bulan. Karena ketika terbenamnya matahari muncul bulan, ketika bulan kemudian terbenam muncul matahari. Tidak mungkin bulan berjumpa dengan matahari. Tapi nanti pada hari kiamat Allah katakan wa jumi'a syamsu wal qamar. Allah gabungkan matahari dan bulan jadi satu. Inilah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian diletakkan di atas kita 1 mil pada hari kiamat. Sampai rawi hadis ragu-ragu tentang bahasa mil dalam hadis itu. Apakah mil itu maknanya jarak? Ya, ada meter, ada kilo, ada mil. Ataukah mil itu alat untuk bercelak yang hanya 1 jengkal di atas kepala? Wallahu alam, kata perawi hadis ini. Anggaplah 1 mil itu di atas kepala itu maksudnya mil jarak. Itu saja ikhwatu fiddin sudah luar biasa panasnya. Apalagi kalau di atas kepala. Padahal di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan keadilan, kan? Di mana matahari diletakkan pada porosnya, disesuaikan dengan daya kehidupan manusia. Sehingga manusia tidak terlalu kedinginan dan tidak terlalu kepanasan. Allah letakkan persis di porosnya. Kalau seandainya matahari yang di porosnya ini mendekat sedikit ke bumi, terbakar bumi. Kalau seandainya matahari di porosnya menjauh dari bumi, bekulah bumi. Makanya Allah letakkan itu supaya tidak beku dan tidak terbakar, pas di tempatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Allah kumpulkan matahari dan bulan. Walaupun kesudahannya matahari dan bulan di kemana? Dimasukkan ke dalam jahannam. Sampai sahabat bertanya, Rasul, apa dosa matahari? Kenapa dimasukkan ke dalam jahannam? Maka Rasul mengatakan, dimasukkan matahari dan bulan bukan berarti dua makhluk ini berdosa, tidak. Tetapi ingin membuktikan bahwa keduanya bukan Tuhan.
Biar para penyembah bintang di bumi, para penyembah matahari dan bulan tahu bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Makanya dipendamkan ke neraka. Sehingga ahlun nar melihat matahari yang dipendamkan ke neraka, rupanya keduanya bukan Tuhan. Ya, memang bukan Tuhan. Makanya Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya kalau kalian betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia saat dibangkitkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan khufatan, tanpa beralas kaki. Anda bisa bayangkan saat matahari di siang hari kemudian memanasi aspal yang ada di jalan-jalan. Coba Anda jalan tanpa alas kaki, rasakan panasnya. Atau di gurun pasir gitu ya. Bagaimana orang bisa berjalan di dunia saja tanpa alas kaki, bagaimana pula di akhirat matahari didekatkan. Begitu panasnya kaki ini ketika menginjak bumi itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khufatan uratan, tanpa ada baju lengket di badan. Tidak pakai baju, tidak pakai celana. Tidak ada yang menyelimuti badannya, satu helai kain pun tidak ada di badannya. Bayangkan matahari dekat tuh. Kita saja ya kan itu ya, apabila telanjang di tengah matahari terik siang-siang itu panasnya luar biasa. Ini telanjang bulan. Kemudian kata Nabi SAW, khufatan duratan ghurlan, kembali tidak dikhitan. Waktu kita dikhitan, kita dibuang kulit, kemaluan, kemudian entah berantah kulit itu. Tapi Allah akan kembalikan lagi ke setiap jasad manusia. Untuk apa? Lidiqqatil hisab, kata para ulama, supaya hisabnya betul-betul komplit. Sampai kepada masalah kulit kemaluan pun harus nempel, supaya betul-betul dihisab. Kemudian yang terakhir kata Rasul, ghurlan, tanpa bawa harta di badan. Artinya tidak bawa harta di badan itu ya tidak bawa apa-apa. Ya. Kalau di bumi nih antum pamannya safar bawa dompet gitu kan masih tenang lah tuh. Ya. Tetapi jangan lagi dompet, jangan lagi kartu ATM, pakaian pun tidak, celana pun tidak, celana dalam pun tidak. Lalu apa yang dibanggakan pada hari kiamat, ikhwan? Itu menunjukkan bahwa Allahu aghniya wa nahnul fuqara. Allah itulah zat yang kaya, kita ini fakir. Karena tidak ada apa-apa. Apa yang mau dibanggakan pada hari kiamat? Dibangkitkan itu semua akan sama. Baik para raja yang dibangkitkan seperti itu, para menteri yang dibangkitkan seperti itu, orang-orang kaya yang dibangkitkan seperti itu, orang miskin juga sama, semua sama. Tidak ada yang dibanggakan pada hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang disombongkan pada hari itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi saat dia mati. Walaupun sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini maksudnya dibawa ketika sakaratul maut. Bahwa manusia itu saat kematiannya disesuaikan dengan kebiasaan hidupnya, gitu maksudnya. Kalau kebiasaan hidupnya dia baik, insya Allah akan diwafatkan dengan cara husnul khatimah. Kalau kebiasaan hidupnya jahat, bisa saja dia diwafatkan dalam su'ul khatimah. Tapi ada juga yang mengatakan dari kalangan muhadditsin bahwa hadis ini berbicara tentang kebangkitan.
Manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana saat dia mati. Makanya Nabi SAW, kenapa ketika orang-orang yang haji itu, yang masih menggunakan kain ihram, kemudian qadarullah meninggal, kata Nabi SAW, suruh dikafani dengan ihramnya kan? Karena dia akan bangkit pada hari kiamat dan dia akan menggunakan pakaian itu sambil mengucap labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ketika Nabi SAW menguburkan para syuhada, mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dimasukkan ke dalam liang lahat dengan pakaian mereka yang masih berlumuran darah, karena mereka akan dibangkitkan seperti itu dan darah-darah mereka menjadi saksi syuhada mereka. Dan saat dikubur, maka malaikat Munkar dan Nakir tidak akan bertanya soal siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kafa, cukuplah bibariqatis suyuf, kilatan-kilatan pedang saat jihad, fitnah bagi dia, sehingga tidak ada fitnah kubur lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan pada hari kiamat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang diseret dengan wajahnya. Subhanallah. Kita di bumi berjalan dengan kedua kaki, tapi nanti saat dibangkitkan ada manusia-manusia berjalan kakinya di atas, kemudian wajahnya diseret, wajahnya di bawah, jalan dengan kepalanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kok ada orang yang seperti itu? Maksudnya kok bisa, bukankah di dunia dia berjalan dengan kakinya? Maka Nabi mengatakan, alaisa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yamshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, bukankah ketika di bumi dia bisa berjalan dengan kedua kakinya? Siapa yang menjadikan dia bisa berjalan seperti itu? Allah. Maka sebagaimana Allah mampu menjalankan manusia di bumi dengan kedua kakinya, maka Allah pun mampu menjalankan dengan wajahnya pada hari kiamat. Dan mereka orang-orang kafir. Bahkan subhanallah, al-jaza min jinsil amal, ikhwan. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ada manusia saat dibangkitkan itu kecil, ya. Di tengah manusia yang besar-besar, dia dibangkitkan seperti semut, sehingga dia harus terseok-seok menghindari langkah kaki orang yang lari ke sana kemari. Lihatlah semut kecil kan. Kalau seandainya kita melihat semut kecil kemudian kita jalan, terkadang ada semut yang kita injak. Jadi ada ketika dibangkitkan itu, manusia dibangkitkan seperti seekor semut kecil sekali. Dia harus terseok-seok ke sana kemari menghindari injakan-injakan manusia yang lari ke sana kemari. Siapa mereka? Mereka al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang mereka, bahwa orang-orang yang sombong akan diciptakan seperti biji zarah pada hari kiamat. Mereka terseok-seok karena menghindari injakan kaki manusia yang besar itu. Kenapa Allah buat dia kecil? Karena ketika di dunia dia merasa besar. Ya kan, orang sombong itu kan merasa besar ya. Maka Allah buat kecil pada hari kiamat. Ada juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika dia bangkit, dia kemudian terseok-seok kayak orang mabuk, tidak tahu harus kemana. Dan mereka adalah para pemakan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Pemakan riba itu nanti bangkit pada hari kiamat seperti orang yang kesurupan, yang dimasuki setan ke dalamnya, oyong ke sana kemari. Ada juga kata Nabi SAW, orang yang dibangkitkan itu buta, padahal di dunia dia melihat, sehingga dia kemudian mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabb, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Dulu di dunia aku melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya,
karena engkau ketika di dunia melupakan ayat-ayatku, sekarang kulupakan kau buat buta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam-macam orang dibangkitkan itu. Ada yang berteriak-teriak memanggil-manggil Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Allah tidak memandangnya sama sekali. Ada orang-orang yang tidak akan pernah dipandang pada hari kiamat, bahkan tidak akan diberikan rahmat, bahkan sudah disediakan azab yang pedih. Subhanallah. Kalau sampai kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita akan merasakan peritnya neraka jahanam. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa la yanzuru ilaihim, wa lahum adzabun alim." 3 orang tidak akan diajak bicara pada hari kiamat, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat, bahkan azab sudah menunggu mereka. Pertama, syekhun zani, sudah tua tapi suka berzina, menunjukkan akhlaknya buruk. Kemudian yang kedua, malikun kadzab, raja pendusta, penguasa para pendusta, mendustakan rakyatnya. Wa'ilun mustakbir, sudah miskin sombong pula dia. Kemudian juga Rasul mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada juga orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat. Bagi mereka adab yang pedih. Al-musbil, orang yang melembrehkan pakaiannya di bawah mata kaki. Al-mannan, orang yang suka mengadu domba ke sana kemari. Al-munfik sil'atahu bil halifil kadhib, seorang pedagang untuk melariskan dagangannya berdusta dengan sumpah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan diajak bicara, mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga rajulun atau rajulan au imra'atun fi duburi, atau seseorang laki-laki yang melakukan homoseksual, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat oleh Allah. Atau seorang laki-laki yang berhubungan lewat dubur istrinya, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, bahkan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga imra'atun la tashkuru li zawjiha, istri yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Istri yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya, apabila suaminya mendatangkan banyak kebaikan, hanya satu kesalahan, dia mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik. Bersyukur kepada suaminya. La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pernah syukur kepada suaminya. Jadi ada orang-orang yang tidak akan dilihat Allah. Dia panggil-panggil ya Rabb, ya Rabb, Allah tidak peduli dengan orang itu. Bahaya ikhwan, kalau sampai tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika itu ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mulai pisah-pisahkan manusia itu. Awalnya kan berkumpul tuh, jadi satu. Sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati terkena trompet sangkakala Israfil, dibangkitkan semuanya. Di situ masih kumpul para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, orang awamnya. Dari mulai zaman Adam sampai yang terakhir masih satu di padang mahsyar itu. Baru Allah pisah-pisahkan di situ. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei, siapa yang di antara kalian ketika di dunia menjadi para pemimpin yang adil, keluar kalian kemari, berdirilah di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian mendapatkan naungan. Kemudian dia panggil lagi, hei orang-orang yang ketika di dunia hatinya terikat dengan masjid, kemari keluar dari situ. Di situ kalian mendapatkan naungan dari arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggil lagi, hai orang-orang yang ketika di dunia suka berinfak sampai tangan kirinya tidak tahu diinfakkan tangan kanannya, sedekahus sir. Kemari keluar. Kamu harus bergabung di sini. Kau mendapatkan
naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dipanggil yang lainnya, wahai anak muda yang ketika di dunia menjaga kehormatannya, tidak mau berzina karena takut kepada Allah, keluar, gabung di sana. Di sana kau mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalian yang saling mencinta karena Allah, membenci karena Allah, keluar, gabunglah kau di situ. Itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikeluarkan, ya, akan dikelompokkan sesuai dengan amalan mereka, gitu maksudnya. Termasuk ahli sedekah, karena sedekah itu as-sadaqatu, bahwa sedekah itu akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu berapa waktu mereka harus tinggal di padang mahsyar itu? Ulama mengatakan bahwa mereka akan tinggal di padang mahsyar itu 50 alfasana, 50.000 tahun. Tentu 50.000 tahun ini berlaku kepada orang-orang kafir, berlaku kepada orang-orang munafik dan orang-orang mujrim. Tapi orang-orang yang beriman tidak. Hisab mereka cepat. Kenapa? Karena usianya juga pendek. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Karena usianya pendek, hisabnya pun cepat. Tapi kalau umat dulu kan usianya lama-lama, sehingga hisabnya juga lama. Makanya orang-orang yang beriman, mereka akan tinggal di padang mahsyar itu cuma setengah hari. Tapi setengah harinya kehidupan akhirat. Berapa setengah harinya kehidupan akhirat? Allah mengatakan, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia sama dengan 1000 tahun. Berarti setengah harinya 500 tahun. Jadi orang-orang yang beriman akan tinggal 500 tahun saja. Sementara orang kafir akan tinggal 50.000 tahun kehidupan akhirat, tinggal dikali 1000 tahun kehidupan dunia. Berapa lama mereka harus tinggal di situ, ikhwan? Begitulah Allah Subhanahu wa taala hendak mengadili mereka seadil-adilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia itu dibangkitkan dengan berbagai macam gaya. Makanya Allah mengatakan ashtatan liyurau a'malahum. Ashtah, ya, ashtah itu artinya bangkitnya macam-macam. Ya, tadi ada yang buta, ada yang oleng gitu ya. Ada yang kepalanya di atas, kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu ya. Ada yang kemudian pincang jalannya, macam-macam orang itu dibangkitkan. Kemudian habis itu dikelompok-kelompokkan, ahli sedekah dengan ahli sedekah, ahli Quran dengan ahli Quran, ahli solat dengan ahli solat, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disinilah banyak peristiwa yang akan dilalui. Apa saja peristiwa setelah kematian itu? Kalau boleh saya singkat, nanti saya bertangan sedikit. Yang pertama sudah saya jelaskan, kebangkitan. Yang kedua, hasyar, pengumpulan manusia di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, al-haud, telaga. Manusia akan minum dari telaga. Kemudian yang keempat, syafa'atul uzma. Orang meminta syafaat kepada para nabi. Kemudian yang kelima, dimulai hisab. Kemudian yang keenam, barulah kemudian diterbangkan catatan. Baru ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri di belakang punggungnya. Kemudian yang nomor 7, barulah ada mizan, timbangan. Kemudian yang nomor 8, barulah kemudian jahanam didatangkan, kemudian jembatan diletakkan di bawah jahanam. Di atas jahanam, bawahnya jahanam,
itulah titian siratal mustaqim, jisrun mamdudun fawqa jahannam, sebuah titian bawahnya jahannam. Kemudian manusia akan lewat di titian itu. Kemudian yang nomor berapa? 9. Manusia akan kumpul di kontor. Disinilah akan terjadi kisos. Tapi kisosnya sesama orang yang beriman. Tapi kalau kisosnya sesama orang kafir sebelum titian siratal mustaqim, baru setelah di kontor, barulah mereka akan berjubel di pintu-pintu surga. Baru setelah itu tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali Nabi SAW. Baik, kita urai sedikit. Tadi sudah jelaskan, yang pertama hari kebangkitan, manusia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Ketika manusia tertidur dan cukup lama, kemudian terbangun, pasti yang Anda rasakan akan merasakan haus yang luar biasa. Iya kan? Kalau tidur lama gitu kan, bangun pasti pengen minum. Seperti Anda juga pengen minum. Gitu ya. Bismillah, minum dulu. Masya Allah. Jadi ketika mereka kehausan ini, maka mereka mencari air. Setiap para nabi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan telaga. Likullin nabi haudun. Setiap nabi diberikan telaga. Dan telaga yang paling besarlah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Rasul sudah diarahkan ke masing-masing nabinya. Termasuk kita umat Islam diarahkan kepada telaga nabi kita. Telaganya sangat besar. Airnya putih, lebih putih dibandingkan susu, kata Rasul. Lebih manis dibandingkan madu. Dan satu kali minuman tidak akan haus selamanya. Dan tidak akan rebutan karena gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit, kata Nabi. Dan orang yang pertama dibolehkan minum, merekalah orang-orang Ansar dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa tidak Muhajirin? Bukankah Muhajirin adalah as-sabiqun al-awwalun? Mereka lah yang awal-awal masuk Islam, baru kemudian Ansar, kan itu. Kenapa di akhirat orang yang pertama minum orang Ansar dulu baru Muhajirin? Terbalik? Ya. Karena orang Ansar diberikan kesabaran ketika di dunia. Mereka tidak pernah mencicipi kekuasaan. Khulafaur Rasyidin semua dari Muhajirin. Abu Bakar Muhajirin, Umar Muhajirin, Uthman Muhajirin, Ali Muhajirin, Hasan bin Ali Muhajirin. Ganti ke kekuasaan kerajaan. Raja yang pertama Muawiyah ibn Abi Sufyan Muhajir. Runtuhnya Bani Umayyah, berdiri Bani Abbasiyah, semua dari Mekah Muhajirin. Semua kekuasaan itu dari Muhajirin. Orang Ansar itu tidak pernah jadi raja, mereka jadi rakyat. Makanya kata Nabi SAW, sabarlah kalian akan mendapatkan nanti raja-raja yang zalim. Boleh jadi mungkin yang menguasai kalian itu raja-raja zalim, tapi kesabaran kalian akan mendapatkan hasil sampai kalian menemui aku di mana? Di telagaku, kata Nabi. Makanya mereka orang yang pertama minum, orang-orang Ansar atau penduduk Yaman yang awal-awal masuk Islam, baik dari kalangan manusia atau kalangan jinnya. Baru setelah itu Muhajirin, baru setelah itu para ulama, baru setelah itu umumnya umat Rasul, sampai yang terakhir datang sekelompok umat Rasul hendak minum. Tiba-tiba dihalau para malaikat, tidak boleh. Nabi SAW kasihan dan mengatakan, ummati itu umatku, biarkan wahai malaikat, biar dia minum. Tapi kemudian Rasul diberitakan bahwa mereka tidak layak minum. Kenapa? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Mereka itu sudah merubah ajaran-ajaranmu. Mereka itu sudah menjauhi sunnah-sunnahmu. Mereka tidak layak minum dari telagamu.
Makanya ulama mengatakan orang yang tidak akan minum dari telaga Rasul, pertama orang murtad, tidak akan minum. Yang kedua orang munafik, tidak akan minum. Yang ketiga orang yang mereka selalu menyelisih sunnah Rasul dari kalangan ahli bidah. Kemudian yang keempat para murtakib al-kabair, orang-orang yang senantiasa terus melakukan dosa besar. Mereka tidak layak minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ikhwan, meminum dari telaga Rasul itulah yang menentukan nasib kita saat di padang mahsyar. Karena ketika matahari didekatkan, kita merasa haus. Sementara Rasul mengatakan siapa yang meminum satu teguk saja dia tidak akan haus selamanya, kan? Artinya bisa meringankan beban saat matahari didekatkan sebenarnya. Baru setelah kemudian mereka minum, ada yang minum, ada yang tidak. Kemudian mereka berkumpul lagi di padang mahsyar, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan matahari didekatkan, kemudian keringat dicucurkan, sampai-sampai keringatnya membanjiri, sampai kalau seandainya ada perahu dijalankan, perahu bisa jalan di keringatnya. Karena ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusat, ada yang tenggelam sedada, ada yang tenggelam telinga, ada yang tenggelam betul-betul dengan keringatnya, sesuai dengan amalannya. Ya, ma'asyiral muslimin, ini menakutkan karena kumpulnya mereka saja sudah menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena ketika di kuburan saja mereka sudah takut. Kan kalau orang-orang yang beriman masuk kuburan itu dibentangkan surga, ya kan? Ketika dia sanggup menjawab pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu Muhammad? Apa agamamu Islam? Allah akan mengatakan dari langit, an sadaqa abdi hambaku telah benar. Kalau begitu, bentangkan pintu dari surga, hantarkan makanan, hantarkan minuman, hantarkan pakaian, hembuskan angin dari surga supaya wangi kuburannya. Kan itu artinya dia bisa melihat surga di kuburan. Tapi orang kafir, munafik dan ahli dosa, ketika dia tidak sanggup menjawab apa kata Allah, sempitkan kuburan sesempit-sempitnya, kan itu. Kemudian bentangkan neraka di hadapannya. Makanya ketika kemudian terjadi hari kiamat, mereka sudah melihat neraka saat di kuburan. Makanya mereka sudah ketakutan luar biasa. Dari situlah akhirnya kemudian ketika Allah biarkan saja di padang mahsyar seperti itu, mulailah orang-orang berakal di antara mereka datang kepada Adam. Ya Adam, anta abul bashar, kau ini bapak manusia. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba kepada kami, lihat kondisi kami. Tapi Adam mengatakan tidak bisa, karena aku sudah pernah melakukan maksiat sehingga Allah murka, dan kemurkaannya tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Sebaiknya kau kenuh saja, datang kepadamu. Sama juga jawabannya. Kata Nuh, sebaiknya kau datang kepada Ibrahim. Sama pula jawabannya. Tidak bisa juga. Kata Ibrahim, sebaiknya kau datang kepada Nabi Musa. Musa pun sama. Bahkan kata Musa, sebaiknya datang kepada Isa. Jadi antara Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua mengatakan nafsi, nafsi, urus diri kalian, katanya. Kata Isa bin Maryam, sebaiknya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Rasulullah. Baru Nabi SAW tidak menolak permintaannya dan mengatakan ana laha, kan ku coba terus. Maka Nabi SAW berangkat sendiri, kemudian mendekati arsy Allah, kemudian sujud di bawah arsy dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah datang dan mengatakan irfa ra'saka ya Muhammad. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal qul tusma, sal tu'ta, isfa tushaffa. Katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat, kata Allah. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat khusus yang hanya diberikan kepada Rasul kita, tidak diberikan kepada para nabi. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasul, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Abu Hurairah,
Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu bukan hanya lisan, artinya orang yang menegakkan tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Yang sekarang lagi merebak para perdukunan itu syirik-syirik semua. Ya, jangan percaya kepada mereka. Kalau harus percaya kepada dukun, percayalah ke dukun urut, kan ini. Jelas-jelas urut dia kan. Nggak ada mantranya ya, urut ya. Dukun bayi, ya kan. Kalau dukun santet nggak usah percaya. Dukun ramal apalagi, ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah syafaat, apa yang terjadi? Setelah syafaat, ardul a'mal. Allah akan memperlihatkan amalan kita, ikhwan. Liyurau a'malahum. Allah akan perlihatkan amalan kita. Makanya ada hadis yang mengatakan, nanti pada hari kiamat akan didatangkan manusia membawa pahala sebesar Bukit Tihama. Coba yang Bukit Tihama itu besar. Ya, lebih besar daripada Uhud, cuman lebih kecil daripada Uhud. Cuman kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada orang bawa pahala sebesar Bukit Tihama. Diperlihatkan amalan yang besar sekali. Tiba-tiba kemudian amalan itu dihilangkan. Gara-gara apa? Karena orang itu suka bermaksiat sendirian. Dia bermaksiat sendirian. Kok bisa maksiat sendirian? Nah, inilah alat maksiat sendirian. Ini alat maksiat sendirian. Cukup saya dan handphone saja. Itu maksiat sendirian. Dalam kamar sendirian, nyumpet apa antum ya? Entah lagi nyebar hoax di situ. Copy paste hoax, gitu kan? Itu apalah yang dilihat di situ. Ya. Waktunya sholat masjid aja situ kan. Ini maksiat sendirian. Nanti ada orang pada hari kiamat pahalanya sebesar gunung Tihama. Rupanya setelah diperlihatkan itu saja, tiba-tiba dihilangkan. Kemudian ditanya kenapa dihilangkan? Itulah akibat maksiat sendiri, kesendirian tadi. Ada juga orang yang datangkan, masya Allah, di dunia ahli sedekah. Ahli sedekah. Ada masjid perlu bangunan disumbang dia, ada madrasah perlu uang disumbang dia, ada fakir miskin butuh biaya disumbang dia. Tidak ada tempat kecuali sumbang dia. Dipanggil oleh Allah, diperlihatkan amalan dia di dunia, dibuat layar tancap, seolah-olah dia diingatkan, tuh kamu tuh waktu di dunia itu, tuh kamu bawa uang ke masjid ini, kau bawa uang ke masjid itu, kau bawa uang ke panti asuhan ini. Diperlihatkan amalannya di dunia. Kemudian Allah mengatakan, betul itu kamu tuh yang jalan ke sana kemari? Oh iya, dengan bangganya. Itu saya, wahai Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, untuk apa kau amalkan itu? Maka dia mengatakan, saya bersedekah untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kadzabta, dusta kamu. Engkau bersedekah itu supaya engkau dianggap dermawan. Engkau bersedekah itu supaya engkau dianggap pemurah. Engkau bersedekah itu supaya dipuji manusia. Kadzabta, dusta kamu. Oh, akhirnya malaikat membawa ini seret di neraka. Didatangkan lagi para mujahidin. Kemudian diperlihatkan bagaimana saat jihad dia banyak membunuh musuh, akhirnya dia mati syahid. Diperlihatkan sama Allah itu, betul kamu itu? Oh iya, itu saya, wahai Rabb. Apa yang melakukan? Ustushhidu fik, aku mati syahid karenamu ya Rabb. Kata Allah, kadzabta, dusta. Itu bukan. Kau ini perang hanya supaya orang menganggap kau pahlawan saja. Kau pemberani supaya dikenang orang. Tidak. Kadzabta, dusta kamu. Seret, masukkan dia ke neraka. Didatangkan lagi orang pakar Quran, alim bil Quran. Sehari-harinya dia baca Quran, dia ajarkan Al-Quran, dia baca Quran, dia tegak kepada Allah dengan Al-Quran. Diperlihatkan, betul kamu itu yang semalaman salat dengan membaca Al-Quran? Oh iya, itu saya, wahai Rabb, katanya. Untuk apa kau lakukan? Oh, qara'tu fikal Quran, aku baca Quran untukmu ya Rabb. Kadzabta, dusta kamu. Kamu membaca Quran itu supaya manusia menganggap kau qari, ahli pakar Quran.
hebat dalam Quran dan begitu seterusnya. Kadzabta, dusta kamu, syahidkan mereka. Jadi ada orang-orang yang diperlihatkan amalannya, itu disebut ardul a'mal namanya. Baru setelah ardul a'mal masuk pada perkara hisab. Ikhwan, hisab ini mencakup pertama orang kafir, kedua orang munafik, ketiga orang yang beriman. Adapun orang kafir ada yang mengatakan tidak dihisab. Apa yang mau dihisab? Amalannya sudah lebur-lebur. Makanya Allah mengatakan a'maluhum karamadin istaddat bihi, amal mereka sudah habis, lunas di dunia saja nggak diterima. Lalu apa yang mau dihisab? Ada yang berpendapat tidak akan dihisab orang kafir, langsung ke jahanam. Tapi ada yang mengatakan tetap dihisab, hanya sekedar formalitas untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik lebih jahat dibandingkan orang kafir. Maksudnya munafik i'tiqad ya, bukan munafik amal. Apa bedanya munafik i'tiqad dengan amal? Kalau munafik i'tiqad itu zahirnya Islam, hatinya kafir. Jadi dia masuk Islam dengan badannya, keluar dari Islam dengan hatinya. Tapi kalau munafik amal ini masih muslim, dia hanya meniru sifat munafik. Kalau ngomong dusta, kalau janji khianat, itu munafik amal namanya. Beda ya. Dia tidak dikeluarkan dari Islam. Jadi munafik yang dikeluarkan dari Islam itu yang mendohirkan Islam, menyembunyikan kekufuran, seperti orang-orang orientalis dan begitu seterusnya ya. Karena ada orang-orang misionaris yang ingin memurtadkan kaum muslimin, pura-pura masuk Islam. Adapun hisabnya orang-orang mukmin ada dua. Ada yang disebut dengan hisaban yasira, mudah hisabnya. Ada yang disebut dengan hisaban asira, sulit hisabnya. Apa bedanya? Kata Nabi SAW, hisab yang mudah itu, orang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang dilakukan dia di dunia, tetapi dia tidak diwajibkan untuk menjawab, hanya mengiyahkan saja. Betul kamu zina? Iya. Betul kamu rampok? Iya. Betul kamu ini? Iya. Betul kamu itu? Iya. Betul kamu sholat? Iya. Betul kamu puasa? Ya, gitu saja. Ya. Habis itu Allah tutupi aibnya dan Allah ampuni dosanya. Itu hisab yasir, mudah. Tapi hisabnya ada yang sulit. Bagaimana caranya? Ketika dia tanya soal amalannya, dia bantah. Dia membantah Allah. Kamu judi? Enggak. Bantah namanya. Korupsi? Enggak. Jadi sehingga harus datangkan saksi. Kata Nabi SAW, manukisha udzib. Siapa yang ketika dihisab ada bantah-bantahan, maka akan diazab orang ini ya. Itulah disebut hisaban asir, hisab yang sulit. Kalau dia sampai bantah-bantahan, berarti dia mendapatkan hisab yang sulit. Tapi kalau tidak ada bantah-bantahan, dia hanya sekedar ikrar, menetapkan apa yang ia lakukan saja, habis itu Allah tutup dan Allah ampuni, berarti dia mudah hisabnya ya. Itulah yang disebut dengan hisab mudah dan hisab sulit. Lah setelah kemudian manusia dihisab, baru terjadi tatayurus suhuf. Suhuf diterbangkan, disuruh kita mengambil catatan kita masing-masing. Orang-orang yang beriman dengan bangganya dia mengambil dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, "Iqra kitabak", lihat bukuku, baca katanya. Dia sudah tahu isinya apa. Tetapi orang-orang kafir, dia ambil dengan tangan kirinya dan dia mengatakan, "Duhai kiranya aku tidak pernah punya catatan seperti ini." Datang orang munafik, diambil lagi dari belakang punggung dengan tangan kirinya lagi ya. Baru setelah itu terjadi mizan, timbangan. Apa yang ditimbang? Badannya, amalannya, dan catatan yang dibawanya. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau berat timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi yang kemudian khafat, ringan kebaikannya, berat pula keburukannya, maka dia masuk ke neraka hamiyah.
Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah proses mizan timbangan, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datangkan apa? Jahannam. Allah mengatakan waji'a bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika jahannam dihadirkan, barulah ingat manusia, kenapalah di dunia saya seperti itu. Kemudian malaikat akan datang bersaf-saf, wal malaku saffan saffa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan datang dan akan mengajak bicara satu persatu hamba-hambanya. Ada yang diajak bicara, ada yang tidak diajak bicara, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Ya. Baru setelah itu titian dibentangkan, jisrun mamdudun fawqa jahannam. Jadi akan diletakkan semacam jisr. Jisr itu jembatan. Ya. Yang Nabi SAW katakan tentang masalah jembatan ini, kalau boleh saya ringkas, jembatan ini amat sangat licin. Jembatan ini menggelincirkan. Jembatan ini memiliki besi pengait yang sangat besar. Jembatan ini mudah terpeleset karena bukan lurus tetapi berbelok-belok dan bergerak. Jembatan ini lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Ya, jembatan ini akan membelah telapak kaki manusia, sehingga tidak semua orang selamat dari titian ini. Lah ketika jembatan ini dibentangkan, kemudian Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah langsung masukkan orang kafir, tidak pernah masuk titian orang kafir itu, langsung dimasukkan ke dalam jahannam. Sehingga yang tersisa cuma dua, mukmin dan kafir. Lalu Allah berikan cahaya untuk modal melewati titian itu. Ada yang seperti kilat atau di ujung saja. Ada yang seperti kuda balap atau di ujung saja. Ada yang seperti pelari kencang atau di ujung saja. Ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun, begitu seterusnya. Karena ada kalalin di situ, ada kait mengait, ya, yang ujungnya seperti duri dan akan menghantam siapa saja. Kemudian kalau sudah terlempar dari jisr itu, dari titian itu, maka akan sampai di dasar jahanam itu setelah 70 tahun. Karena Rasul yang mengatakan, ketika ada suara dor gitu kan, Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, tahu nggak kamu suara apa itu? Sahabat nggak tahu. Itulah batu yang dilempar dari atas titian setelah 70 tahun baru sampai sekarang dasarnya katanya. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian mereka bisa menyeberangi titian, ada yang berhasil, ada yang tidak. Sampai di sini lelahnya tidak, masih lelah lagi. Ada namanya kontor. Kontor itu tempat kisos. Ingat, kontor itu hanya bagi orang yang beriman saja. Tapi kalau kisosnya antar orang kafir atau orang mukmin mendolimi orang kafir atau orang kafir mendolimi orang yang beriman, itu sebelum titian. Karena orang kafir tidak mungkin naik ke titian. Jadi kalau ada orang Islam mendolimi orang kafir, terjadi kisos di sini. Kalau ada orang kafir mendolimi orang kafir, terjadi kisos di sini. Termasuk juga binatang akan dikisos. Sampai Rasul mengatakan binatang yang bertanduk dengan binatang yang tidak bertanduk, yang ketika di dunia ditanduk sama binatang yang bertanduk, akan didatangkan tuh, dicabut tanduknya, kemudian diletakkan ke yang tidak bertanduk. Allah mengatakan tanduklah dia sebanyak dia menanduk kamu di dunia. Disaksikan oleh manusia itu kisos kepada binatang itu, semua akan dikisos. Ya. Yang buaya makan kambing gitu, kemudian harimau makan kancil, semua akan terjadi kisos. Tapi selesai kisos, selesai hisab, apa kata Allah? Kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka binatang-binatang itu semua jadi tanah. Orang-orang kafir menyaksikannya, tiba-tiba mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah seperti binatang itu, kata. Mungkin tidak, mustahil. Ya. Lah ini kalau kisosnya
Sebelum titian ini bagi orang-orang kafir, sementara kisosnya orang-orang yang beriman setelah titian. Inilah yang dikenal dalam hadis Nabi SAW sebagai hadis muflis namanya. Hadis orang bangkrut. Kata Nabi, atadruna mal muflis hadil umat? Tahu nggak kamu orang bangkrut di antara umatku ini? Sahabat ya polos saja, orang bangkrut ya orang gulung tikar, usahanya kolab, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Oh itulah orang bangkrut, kata Nabi. Bukan. Orang bangkrut itulah orang yang datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala lain-lainnya. Di satu waktu dia pernah mendolimi si fulan, mencaci maki, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil harta si fulan, dan begitu seterusnya. Di sini terjadi antara barter pahala dan dosa. Jangan ke situ dulu kan, sini. Dulu kau memukul saya. Mana pahala? Diambil pahalanya. Mau pergi lagi ke pintu surga, tunggu dulu. Dulu kamu mencaci maki saya. Sini pahala. Berangkat lagi, tunggu dulu. Dulu kau yang menginjak kaki saya. Tunggu dulu. Akhirnya banyak orang yang minta pahala dia, habis pula pahalanya. Ketika habis pahalanya masih ada juga, ingat gak? Dulu kau yang ambil uang saya. Sini pahalanya. Saya tak ada pahala. Tak apa kau tak ada pahala. Aku punya dosa. Nih dosaku ambil. Begitu kan. Datang lagi. Dulu kau pernah menzalimi saya. Mana pahalamu? Tidak punya. Nggak apa-apa. Nih dosaku ambil. Bayangkan coba. Makanya Rasul mengatakan orang ini disebut orang bangkrut. Kalau ibarat pedagang itu modal habis, hutang pula numpuk. Orang ini habis pahalanya diberikan orang, dosa pula ditanggung dia, gitu maksudnya ya. Makanya disebut bangkrut orang ini. Kalau masih tersisa pahalanya, ada kesempatan masuk surga. Kalau tidak, dicemplungi lagi ke neraka. Di sini terjadi kisos, ikhwan, antar orang yang beriman. Bahkan yang mengeri adalah kisosnya pembunuhan. Karena awal yang pertama dihisab oleh Allah itu, kalau hak manusia adalah masalah darah, dan itu ketika proses hisab itu, yang pertama kali hak manusia adalah darah. Tapi kalau hak Allah sholat, yang pertama dihisab kalau hak Allah adalah sholat. Tapi kalau hak hamba masalah darah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang yang dibunuh itu akan membawa kepala, tangan kirinya diambil kepalanya. Jadi dia berjalan tanpa kepala. Walaupun ketika di dunia dibunuhnya bukan dipenggal kepalanya, mungkin diracun, mungkin dicekik, mungkin diapa gitu ya, mati. Tapi nanti pada hari kiamat orang-orang yang dibunuh tanpa kepala berjalan menghadap Allah, dan tangan kirinya membawa kepalanya sambil bercucuran darah di lehernya. Kemudian tangan kanannya membawa pembunuhnya dihadapkan kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sal hada lima qatalani. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuh? Tanya, ya. Karena pembunuhan itu kan sebagaimana sabda Rasul nanti di akhir zaman, al-qatil la yadri fi ma qatal wal maqtul la yadri fi ma qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa saya bisa dibunuh. Karena dalam Islam itu aturan bunuh sudah ada, qisas, atau dia berzina dan sudah menikah, atau karena dia murtad, dijelaskan begitu ya. Tapi gara-gara rebutan parkir bunuh-bunuhan, gara-gara waris bunuh-bunuhan, gara-gara masalah sedikit utang piutang bunuh-bunuhan, ini akan terjadi kisos. Dan kisos ini akan diulang. Walaupun di dunia kisos ini berlaku, tetap akan diulang. Karena yang namanya kisos itu belum memuaskan sebuah keadilan. Walaupun sesuai dengan syariat Islam. Apalagi tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang sesuai dengan syariat Islam saja tidak memenuhi keadilan. Contoh, si A membunuh si B, yang satu preman, yang si B ini orang soleh. Si B ini dia penopang keluarganya, yang satu ini preman. Dibunuhlah orang baik ini, kemudian datang ke mahkamah Islam, diponis kisos, dibunuh premannya. Akhirnya sama-sama mati ya. Tapi bagi keluarga belum ada keadilan.
Ini yang mati orang baik. Ya, ketika dia sudah meninggal, akhirnya terputuslah nafkah ke keluarganya. Ini yang preman dibunuh lagi, yang keluarganya nggak suka dia preman, nah, biarkan aja dia mati kan. Jadi belum memenuhi keadilan kan hati kita ini, maka di akhirat diulang lagi supaya memenuhi keadilan. Makanya ketika masuk surga kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, ya, tidak ada lagi dendam kesumat, betul-betul dihilangkan dalam hatinya. Karena sudah ada kisah 2 kali kan, ingin menghilangkan dendam kesumatnya. Ketika masuk surga semua jadi satu hati, ya. Jadi terjadi kisah kembali ke kontor. Nah, setelah kontor itulah adalah pintu-pintu surga. Disitulah manusia berjubel di pintu-pintu surga. Kata Rasul, sayati alaikum zaman kadidu minaz ziham, akan datang waktunya manusia berdesak-desakan di pintu surga. Tidak ada yang bisa membuka pintu surga. Sampai pun Adam tidak bisa buka pintu surga kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ana awal man aftatihu babal jannah. Saya orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ketika Rasul buka pintu surga, tiba-tiba ada wanita mau mendahului masuk ke dalam surga. Ya. Ada perempuan lari mau mendahului Nabi masuk surga. Kata Rasul, tunggu dulu. Siapa kamu? Maka wanita dia mengatakan, saya wanita yang merawat banyak anak yatim. Ya. Dari sini kata para lihat bagaimana para pengkafil yatim berdua sama masuk ke dalam surga. Itulah yang dinamakan ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dan para perawat anak yatim itu seperti ini di surga, kata Nabi. Ya kan? Tetapi yang jelas kalau di sini Rasul yang pertama kali masuk surga, ya bukan wanita ini. Cuma dia mau bersama Nabi, mau mendahului Nabi, cuma di stop dari dia. Bagaimanapun yang pertama membuka pintu surga Rasul, yang pertama masuk ke dalam surga pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kehidupan di surga tentu kehidupan yang luar biasa, karena bagaimanapun Rasul yang mengatakan a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, gitu ya. Aku siapkan di surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, surga itu bertingkat-tingkat. Ada sebuah hadis ketika menjelaskan tentang keutamaan qari'ul Quran, para penghafal Quran atau para penggemar membaca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di surga nih. Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Rasul menjelaskan nanti di surga Allah akan memerintahkan para penghafal Quran atau orang-orang yang gemar membaca Quran, bacalah. Subhanallah, Quran ini bukan hanya dibaca di dunia, di surga pun dibaca. Ya. Bacalah, naiklah. Karena nanti ahli surga itu akan diberikan rop-rop, sayap di belakangnya untuk naik ke tingkatan-tingkatan di atas. Naiklah, terbanglah. Ya. Dan pelankan bacaanmu, tartilkan bacaanmu. Sebagaimana kau di dunia mentartilkan bacaan Quran, di surga pun kau tartilkan. Nanti akhir kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia, kata Nabi. Kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memberikan catatan kepada hadis ini, bahwa tingkatan di surga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran itu? 6.500 kurang lebih. Itu jumlah ayat dalam Quran itu 6.500 kurang lebih. Artinya tingkatan di surga itu ya segitulah jumlahnya, 6.500 kurang lebih. Yang 100 tingkatan disediakan oleh Allah untuk para mujahidin fisabilillah, lebihnya sesuai dengan amalannya. Berarti di sini menunjukkan bahwa surga itu banyak, 650 lebih, 6.500 tingkatan lebih. Sementara satu surga itu luasnya selangit dan di sebumi, dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu perjalanan 500 tahun.
Semakin tinggi sorga, semakin indah tingkatannya. Karena sorga itu sifatnya darajat tangga ke atas. Kalau neraka itu sifatnya darokat, tangga ke bawah makin jelek. Kalau sorga ke atas makin baik, gitu maksudnya. Makanya orang naik lebih lelah dibandingkan orang terjun. Coba terjun, tinggal jegur aja kan. Naik, capek ke atas. Makanya ke sorga itu perlu tenaga, perlu lelah, perlu letih. Ke neraka tidak perlu. Tinggal jegur aja antum ke situ. Jadilah antum penduduk neraka. Nggak perlu antum beli, nggak perlu antum bayar, nggak perlu pakai uang, dan tidak perlu sekolah. Orang maksiat itu tidak perlu sekolah. Kalau ibadah itu perlu sekolah karena ada ilmunya. Sholat aja ada ilmunya. Gimana takbiratul ihram, apa yang mau dibaca? Maksiat tidak perlu sekolah, tidak perlu S2 maksiat itu. Tamat TK aja bisa maksiat. Makanya tidak lelah orang masuk neraka itu, tapi enak. Itulah makanya ikhwatu fillah, kenapa sorga itu dibaluti dengan makari, hal-hal yang tidak suka. Sementara neraka itu dibaluti oleh syahwat, hal-hal yang orang suka masuk ke situ. Ya. Lah sorga yang bertingkat-tingkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa? Orang-orang yang masuk ke dalam sorga sesuai dengan tingkatannya. Bahkan di sorga itu minimal satu orang itu mendapatkan 2 istana. Paling sedikit orang yang masuk sorga itu dapat 2 istana. Dapat 2 istana. Kalau seandainya di dunia antum dapat 2 rumah di Sukajadi yang paling dalam, yang paling mewah itu, wah udah senang sekali. Tapi sayang rumah di Sukajadi nggak seberapa dibandingkan rumah di sorga. Cuman karena nggak kelihatan, makanya malas untuk bangun rumah di sorga. Maunya di dunia saja karena nampak gitu ya. Lah jadi paling sedikit orang masuk sorga itu, setiap orang mukmin masuk sorga minimalnya 2 istana Allah berikan. Kenapa? 1 istana solid milik dia, 1 istana itu milik orang kafir yang masuk neraka, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, itulah sorga yang diwariskan kepada kamu. Jadi minimalnya 2. Dan Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada Rabbnya maka dia Allah berikan 2 sorga. Tapi kita bisa lebih daripada hanya 2 istana. Bahkan setiap hari antum bisa menambah istana itu dengan mudah. Kata Rasul, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan antum istana di sorga tanpa modal. Cukup baca qul hu 10 kali. Modal? Tidak. Modal ngomong saja. Kalau antum bangun rumah, sak jelek-jelekan kos-kosan, keluar uang pondasi, uang bata, uang batu, uang semen, uang spandek, uang keramik, macam-macam. Cukup qul 10 kali jadi itu istana di sorga. Tapi baca qul aja malas, ya kan? Karena nggak nampak masalahnya. Coba kalau seandainya saya kasih rumah antum, nggak usah diskon jadi, tiban kampung satu. Tapi qul-nya jangan 10, 5.000. Oh, langsung pada daftar itu biasanya. Siap Ustaz. 5.000 qul, baca qul. Yang penting dapat rumah saya. Itu di dunia ya kan. 5.000 qul dia baca loh. Ini tidak perlu 5.000 qul, 10 saja dapat loh di surga. Tidak mau baca juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itulah memang namanya keimanan kepada yang gaib itu memang perlu keyakinan. Makanya kenapa dalam awal surah Al-Baqarah itu ciri orang yang bertakwa itu yang pertama kali beriman dengan gaib. Ya, yang gaib itu harus diimani. Sebab kalau tidak beriman yang gaib, ya tadi akhirnya nggak yakin dengan sorga. Bukti nggak yakin dengan sorga, Allah pilih amalan-amalan yang bisa membangunkan istana di sorga, nggak juga orang tertarik. Ada bangun masjid nih. Ya. Kan bangun istana di sorga tidak harus satu masjid dia bangun. Satu sak semen pun jadi itu antum bangun rumah di sorga. Satu keping keramik pun jadi. Satu lonjor besi pun jadi. Tidak juga cuma. Oke ini modal Ustaz, saya tidak ada duit. Ya tadi yang nggak modal ya qul itu 10 kali. Tak ada modal itu. Itu aja masih susah baca qul. Atau yang nggak modal lagi,
Salat duha 12 rakaat kata Rasulullah, banallahu qasran fil jannah. Siapa yang salat duha 12 rakaat Allah bangunkan istana di surga. Enggak juga antum salat duha. Lalu apa lagi? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, banyak amalan-amalan enggak modal. Itulah karena kurang yakinnya kita dengan perkara gaib itu. Tapi kalau soal perdukunan yang gaib-gaib yakin tuh. Datang dia, tolong cek tangan saya, nasib saya ini gimana, masa depan usaha saya lancar atau enggak nih. Yakin dengan gaib yang satu ini. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi surga yang bertingkat-tingkat itu, maka tingkatan tinggi semakin baik semakin baik. Dan ingat surga itu bukan hanya sekedar istana. Ya, di situ juga ada view-nya, ada sungainya, ada tamannya, ada roof-roofnya, ada bahkan ada kamar terbuat dari kaca, bayangkan. Terbuat dari kaca, ghuraf namanya. Kamar itu persis terbuat dari kaca. Yura dhahiruha batinuha. Orang dalam melihat keluar, orang luar melihat ke dalam. Ya bahasa kita rumah kaca lah. Kan sekarang kan lihatlah rumah-rumah minimalis itu kan cantik tuh kalau dikasih kaca itu kan. Di mana tuh ghuraf itu? Di atas. Kalau kita ini di dunia bangun satu bangunan di atas harus ada tiang dari bawah nopang tuh. Di surga tak ada. Tak ada tiang yang gitu saja kamar. Ustaz, gimana saya kesananya katanya. Antum pikir antum di surga kayak apa? Terbang antum ke sana. Ya. Karena semua binatang di surga itu, jangankan kita, binatang di surga semua terbang. Makanya bahasa Quran itu lahmi thair. Thair itu artinya burung. Ya, daging burung gitu ya. Jadi semua binatang itu kata para ulama terbang di surga itu. Tidak ada binatang melata kayak di bumi itu berjalan. Tidak ada, semua terbang. Antum aja terbang. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Intinya bahwa kalau cerita tentang surga nggak ada habisnya. Kita akan terhayal ke sana. Kalau cerita neraka sudahlah Ustaz sekali aja lah. Takut gitu. Intinya bahwa inilah manusia saat kebangkitan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan dan kesempatan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.